Shalom buat Bapak Ibu yang menyaksikan live streaming ya di YouTube Live. Saudara juga ya selamat beribadah bersama-sama dengan kita keluarga besar di tempat ini. Saudara bersukacita hari ini? Coba lihat kiri kanan bilang, "Wow, kamu masih hidup, puji Tuhan." Ya, ada yang kena COVID udah 2 kali masih hidup, Saudara. Ya, saya kena 2 kali masih hidup. Puji Tuhan dapat anugerah. Ya, kalau belum waktunya saudara, enggak ada yang bisa panggil kita ya. Tapi kalau udah waktunya lagi ibadah begini bisa dipanggil Tuhan. Nah saudara, kita bersyukur kita boleh beribadah kedua kali bulan ini saudara. Ya, nah kita terus doakan minggu depan kita akan saudara ya juga menginclude para tim Fasel kita ya. Kita bersyukur nanti bulan Mei kita sama-sama seluruh jemaat dan saya yakin ya lewat ibadah kita saudara ada banyak jiwa nanti yang akan datang ke rumah Tuhan. Nah saudara, hari ini kita mau membahas lebih dalam lagi apa sih ibadah dengan konsep baru yang nanti kita saudaraku akan terus mulai hari ini praktekkan. Ya, kemarin Pak Lukas sudah sampaikan visi. Ya, ibadah harus punya visi, Saudara. Nah, hari ini kita mau lihat Saudara, apa itu ibadah konsep yang baru. Nah, apa bedanya dengan yang sebelumnya Pak Edi? Ya, nah, ada hal-hal yang sebelumnya kita udah tahu tapi diperbaharui lagi lewat peristiwa COVID-19 ini kita dimurnikan, gereja dimurnikan supaya kembali lagi ya ke konsep esensi dari ibadah itu. Tapi ada hal baru yang kita mungkin tahun lalu atau 2 tahun sebelum COVID ini kita belum mengerti, belum nangkep. Nah sekarang kita mau praktekkan. Nah saudara, ibadah ditentukan oleh identitas kita. Kita siapa? Gereja itu apa sih? Nah kalau kita nggak jelas kita itu siapa setelah diselamatkan, ya untuk apa kita diselamatkan, gereja itu apa? Kalau kita nggak jelas maka ibadahnya pun nggak jelas. Nanti ibadahnya saudara itu akan mengadopsi konsep-konsep dunia ini. Ya, apa yang kita mau, bukan apa yang Tuhan mau. Nah, karena itu kita mau lihat dulu, setelah kita diselamatkan, Tuhan mau jadikan kita apa? Nah, mari kita lihat ayatnya hari ini, di dalam Wahyu 1, ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-6. Kita diselamatkan untuk apa? Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini, bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya. Nah, untuk apa kita diselamatkan, dilepaskan dari dosa? Ini dia, ayat 6. Dan yang telah membuat kita menjadi ya suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapaknya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Ya, ayat ini berkata kita telah saudara? Telah dilepaskan dari dosa kita ya oleh darah Yesus. Udah selesai. Tapi bukan hanya itu, begitu kita udah selesai diampuni dosanya, dilepaskan dari dosa, saudara, langsung dia telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah. Jadi kita diselamatkan untuk apa, saudara? Untuk menjadi kerajaan imam. Ya, kerajaan imam atau imamat yang rajani itu sama aja. Ya, nah kita pakai istilah kerajaan imam. Apa itu kerajaan imam, saudara? Kerajaan yang semua anggotanya imam. Enggak peduli dia
usia rohaninya, mau dia Kristen baru lahir baru sejam, maupun dia saudaraku sudah Kristen anak, ataupun dia sudah Kristen orang muda, atau dia sudah jadi Kristen dewasa, Kristen bapak, dia disebut imam-imam. Dia adalah imam. Nah saudara, banyak ya orang Kristen gak ngerti ini. Bahkan ada yang ngajar begini, oh belum, kamu belum imam. Ya, kamu masih belum, nanti 5 tahun kemudian kamu udah percaya Tuhan, nah baru jadi imam. Ya. Nah, ada lagi yang percaya gini saudara, imam itu hanya kelompok tertentu. Kalau kita bukan imam, kita orang awam. Ya, kita bukan imam. Imam itu pendeta-pendeta, nah penatua, nah untung itu hampir jadi imam. Hampir ya. Ya, belum, nah Pak Edi itu imam. Lah kamu apa? Iya, saya bingung apa ya Pak Edi ya. Nah itu nggak ngerti, salah konsepnya saudara. Dia pikir imam itu yang melayani, kami yang dilayani, kami bukan imam. Nah itu konsep yang salah. Di dalam kerajaan imam, semua orang percaya adalah imam. Ada yang bilang amin? Semua saudara. Mau baru 1 jam bertobat udah imam. Ya, nah jadi saudara ini mesti jelas. Kalau enggak nanti worship kita enggak jelas. Worship kita salah-salah. Nah ini kerajaan imam saudara. Nah kerajaan imam saudara sangat jelas ini kaitannya sama penyembahan. Ibadah. Ya, imam itu tugasnya saudaraku beribadah. Ya, menyembah. Mengabdi kepada sang raja. Ya. Nah, saudara-saudara, itu adalah imamat rajani atau kerajaan imam. Nah, pertanyaannya saudara, ya, bagaimana ibadah kerajaan imam itu? Ya, apa ciri-cirinya? Nah, mari kita lihat hari ini ada 4 ciri-ciri ya ibadah kerajaan imam. Saya akan bahas 4 hal ini. Yang pertama, kita akan lihat saudara, ibadah kerajaan imam itu adalah ibadah oleh semua imamnya. Ya, karena semua orang percaya adalah imam, maka saudara semua orang percaya terlibat dalam penyembahan, terlibat dalam saudara ya memuji, menyembah, dia beribadah. Nah, ini mesti jelas saudara. Karena semua orang percaya adalah imam, maka semua kita terlibat sebagai pelaku penyembahan, bukan penonton. Nah ini masih banyak yang salah orang Kristen. Ya, dia pikir hari Minggu itu kita datang, kita nonton. Nonton show saudara ya. Siapa yang kita tonton ini nih artis-artis rohani ya. Ya saudara ini nih kan, wah luar biasa artis rohani, kita nonton mereka. Ya, jadi mereka yang menyembah kita nonton. Nah itu kecenderungannya begitu saudara, kita nonton. Makanya kalau ini kurang asik kita langsung kesel. Ya kan, karena kita pikir gua datang nonton. Ya nonton mereka ini, apalagi singer ini, yang satu ini suaranya luar biasa, ya pemain musik, top man ya, saudara ini dia kita nonton mereka. Nah itu konsepnya hari ini saudara, banyak gereja itu hari Minggu adalah show, nonton. Nah kalau kita show, siapa yang kita tonton? Yang di panggung, lalu kita jadi penonton. Ya. Sebenarnya saudara, kita nggak boleh jadi penonton. Hanya ada satu penonton tunggal. Ya, the audience of one, Allah. Allah lah yang melihat penyembahan kita saudara. Dia yang menerima penyembahan kita. Dia saudaraku yang melihat. Dia yang menonton kita. Apakah penyembahan kita menyenangkan dia? Penyembahan kita untuk dia, untuk kemuliaan dia, atau kita saudaraku menyembah untuk menyenangkan manusia. Oh ya, dia akan lihat saudara penyembahan kita. Ya makanya kalau kita untuk menyenangkan manusia saudara,
maka biasanya kita show, kita juga show. Ya, kita misalnya saudara angkat tangan. Kenapa kita angkat tangan coba? Gak enak semua orang angkat tangan Pak Edi. Jadi gua angkat tangan, gak enak nanti kalau dibilang masa gak ikutan angkat tangan. Nah itu, kita angkat tangan untuk dilihat kan? Untuk dilihat, bukan untuk the audience of one. Satu-satunya penonton tunggal itu saudara. Ya, kita melakukannya untuk menyenangkan orang. Ya, apalagi kita kalau lagi ibadah ngantuk saudara. Pendeta dihormati, amin, amin, amin. Ya, tiba-tiba ketahuan nama sebelahnya, pernah nggak? Begitu ketahuan, responnya gimana saudara? Kalau karismatik, nah ini ketawa mungkin pengalaman, amin. Nah itu saudara, kita lihat, kita ibadah sebenarnya buat siapa saudara? Buat nyenengin orang, buat dipuji, wih hebat lo dia lo, wow, wih main musiknya dia, wih hebat hari ini, wih luar biasa kalian. Nah kalau dipuji seneng saudara, wih luar biasa. Ya, aduh, Debbie kemarin ya, kamu itu pimpin pujiannya langit terbuka loh, Debbie. Wih, saya sampai gemeter, keringet dingin. Ya, wih, Debbie bilang bukanlah. Ya, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ya, tapi dalam hati dia bilang begini, sekali lagi dong dipuji. Nah itu, ini cuma ngomong perumpamaan ya. Ya, nah. Tapi kalau besok-besok dia dikritik, ya, aduh kamu kurang persiapan nih penyembahannya ini, waduh kurang latihannya, ya, waduh langsung down. Besok-besok udah pindah ke GAAA. Nah, ya kenapa ketawa? Pernah dengar ya yang kayak begitu saudara ya? Ah itu kita lakukan penyembahan, pelayanan buat siapa? Itu dia, buat siapa? Buat manusia, buat dipuji, buat diri kita sendiri, atau buat the audience of one. Nah makanya saudara, kita harus cek diri kita. Kalau kita ibadah saudara, sungguh-sungguh enggak? Ya, kalau benar saudara, hati kita benar menyembah, kita juga ekspresinya beda. Dan ekspresinya bukan untuk nyenengin orang. Tapi ekspresinya untuk nyenengin Tuhan. Ya kan? Nah saya kadang-kadang saudara, ya puji Tuhan juga penatua dapat kesempatan duduk di belakang. Ya, karena dari belakang gampang ngelihat ekspresi kita. Ya saudara, kelihatan yang mengekspresikan sungguh-sungguh atau yang enggak. Tapi ada yang bilang gini, Pak Edi yang penting hati. Ya kan? Kamu kok enggak angkat tangan nyembah? Kok enggak sampai, wah respon kalau perlu berlutut, kalau perlu menari-nari, lompat-lompat dong. Ya kan? Bodoh. Kalau kamu tepuk tangan enggak kurang sungguh-sungguh, kalau nonton bola kok sungguh-sungguh kamu tepuk tangan. Kan hati Pak Edi yang penting, ya kan? Hati yang penting. Betul, hati penting. Tapi ekspresi juga penting. Karena apa yang keluar dari hati meluap di mulut, ya kan? Apa yang keluar di hati kita harus diekspresikan, bukan untuk untuk dipuji, bukan untuk Tuhan. Nah, makanya jangan malu, ekspresikan saudara. Nah, kenapa banyak orang saudara nggak ada ekspresi dalam penyembahan? Ada beberapa kemungkinan. Pertama, karena itu dia malu dilihat orang. Ya, tidak mau saudaraku dinilai orang, nanti dia takut. Ya, kenapa kamu diam aja? Ya, habis semua diam Pak Edi. Ya kita diam dong. Masa kita sendiri ntar bingung lagi. Dibilang apa? Ekstremis ya. Nah itu dia. Kita terpengaruh kan? Nggak mau saudara kita ekspresiin. Ya, nah kita alasannya kan di hati yang paling penting. Nah itu dia. Ya, padahal ekspresi penting. Kalau saudara baca Mazmur, wih, Tuhan mau kita ekspresikan saudara. Penyembahan kita, ya. Jadi nggak begini aja, haleluya, ya haleluya,
Ya, coba lihat, bilang mas sebelahnya, aku kenal orang itu, bilang. Ya kan saudara. Nah, jadi karena mungkin takut dinilai, itu yang pertama. Jangan takut dinilai. Kita lakukan bukan untuk ditonton. Ada yang bilang amin? Kita lakukan untuk Tuhan. Daud itu nggak takut dinilai ya saudara. Dia waktu muji-muji Tuhan sampai lompat-lompat, nari-nari. Sampai panas banget, dia buka jaketnya. Masih panas, buka bajunya. Masih panas, tinggal cawat. Tanya sama sebelah, pernah menyembah sampai tinggal cawat? Nah ini, belum pernah kan saudara. Dia takut, sampai dia dinilai kan. Dia dinilai sama Mikal. Ya kan saudara, sampai akhirnya Mikal terkutuk. Anaknya saudaraku, ya kandungannya apa? Tidak bisa menghasilkan anak. Ya, karena dia itu saudara. Ya, dia menilai, mengkritik ya apa orang yang worship saudara. Waduh, sedih banget. Nah, saudara, jangan kita takut dikritik, takut dinilai. Ya, kita lakukan bukan untuk manusia, untuk Tuhan. Ya, yang kedua, kenapa orang saudaraku nggak ada ekspresi dalam penyembahan? Ya, karena mungkin itu nggak fokus. Ya kan, dia datang di sini, badannya aja datang, hatinya mah di tempat lain. Bisa kan? Nggak fokus, saudara. Ya, sambil menyembah, buka gadget, haleluya, Instagram bilang apa ya? Oh puji Tuhan, ya. Berita YouTube yang terbaru apa ya? Itu dia saudara, sambil lihat. Ini bukan nyindir, mengingatkan. Ya, ada orang gitu sudah nggak fokus. Nah, Alkitab sebut itu tanah pinggir jalan, saudara. Kenapa tanah pinggir jalan? Mendengar firman tentang kerajaan, tapi nggak berbuah, nggak ngerti. Banyak orang saudaraku karena nggak fokus hatinya, datang ibadah nggak ngerti firman Tuhan, nggak dapat pencerahan. Dia hanya saudaraku ikut, tapi pulang nggak pernah mengalami apa-apa, saudara. Ya, karena dia tanah pinggir jalan. Pinggir jalan tuh gini saudara, trotoar, perbatasan antara ladang dan jalan. Itu ada trotoar. Jadi ini yang disebut mendua hati. Orang yang mendua hati saudara nggak dapat apa-apa katanya dari Tuhan. Ya, karena benih jatuh di situ diinjak mati benihnya. Benih jatuh di situ dimakan burung. Berbicara tentang musuh kita mencuri pengertian firman itu, saudara. Dia dengar firman tapi nggak mengerti. Saudara, mari kita fokus. Saya dari jam 4 pagi tadi udah fokus, saudara. Saya mau beribadah, saya fokus. Saya ke sini, saya nggak mau saudaraku lihat-lihat yang lain. Fokus benar. Nah, orang yang fokus saudara pasti encounter sama Tuhan. Ya, dalam ibadah. Amin. Ada yang bilang amin? Gitu, ini udah mulai Pak Untung, luar biasa. Ya, kok Akong juga ada di sini, puji Tuhan. Nah saudara, jadi kita mau saudara ya benar-benar fokus. Nah yang ketiga saudara, kenapa banyak orang ibadahnya nggak ekspresif? Karena dia belum terlatih. Ini dia, belum terlatih. Ibadah itu mesti dilatih, saudara, nggak otomatis. Ya. Jadi enggak bergantung sama musiknya enak atau enggak. Kita latih diri kita beribadah. Aku datang bukan untuk disenangkan, aku datang menyenangkan Tuhan. Latih. Ya. Saya enggak tergantung sama musiknya enak apa enggak. Saya enggak bergantung kepada suasananya enak apa enggak. Saya mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Itu saudara, kalau sikap saudara kayak begitu, latih dirimu beribadah. Latih saudara. Nah mereka ini makanya adalah model. Supaya kita contoh, kita latihan tiap minggu. Makanya mereka ya jadi model buat kita. Mereka imam, ya bukan berarti kita bukan imam, kita orang awam, bukan. Mereka imam, kita juga imam. Nah bedanya apa? Mereka contohnya, modelnya. Tuhan bekerja itu selalu ada modelnya. Karena kalau liwat model kita nangkep. Kita apa saudaraku? Ya, model itu cepat kita belajarnya. Makanya kita belajar, ibadah itu mesti belajar, saudara.
Minggu depan mau lebih baik? Siapa yang mau lebih baik lagi ibadah kita menyenangkan Tuhan? Amin. Ya, nah termasuk jawab amin. Ya, amin. Wah gitu saudara ya. Jadi respon, latihan. Ya, nah jangan anggap itu Pak Edi ini khotbah ya supaya didukung orang. Bukan, saya nggak perlu dukungan. Ya, saudara lakukan untuk Tuhan. Ya, untuk Tuhan, bukan untuk saya, saudara. Ya, puji Tuhan. Kita terus ya, saudara. Nah, jadi kalau kita jadi imam, saudara, maka ada encounter. Terjadi Allah menyatakan kehadirannya. Ingat, Allah sudah hadir. Setuju? Allah udah hadir. Saudara nggak nyembah dia juga dia hadir. Setuju? Ya, saudara belum hadir, dia udah hadir. Dia hadir dalam hidup saudara, dia hadir di komunitas kita, dia hadir saudaraku di kompak kita, di komsel kita, dia hadir bahkan dalam hidup kita. Tapi Tuhan bukan cuma mau hadir, dia mau menyatakan kehadirannya. Ya, dia bilang, barang siapa yang mengasihi aku, ya, aku mengasihi dia dan aku akan berdiam di dalam dia. Dan juga salah satu ayat bilang, aku akan menyatakan diri. Ya, aku akan menyatakan diri. Jadi saudara, apa kuncinya Allah menyatakan kehadirannya, saudara? Kuncinya kalau ada yang mau jadi imam, itu aja. Itu kuncinya. Kalau nggak mau jadi imam, ya udah, Allah hadir, tapi nggak menyatakan kehadirannya kepada saudara. Ya, kasih contoh di Perjanjian Lama, masih ingat? Daud salah memindahkan tabut perjanjian ya ke Sion. Dia salah, dia pakai kereta sapi ya yang ditarik oleh 2 sapi. Kemudian tabutnya ditaruh di atasnya. Nah, apa yang terjadi saudara? Ya, siapa saudara? Usa coba bantu Tuhan. Nah, ini banyak orang Kristen suka bantu Tuhan. Ya, itu mau jatuh saudaraku, tabutnya dipegang sama dia, koit, mati. Daud sedih banget. Kok mati? Sedih banget dia. Terus tabutnya tinggal di rumahnya Obed Edom. Lah kok Obed Edom gak mati? Diberkati. Kenapa? Hadirat Tuhan yang satu membunuh Usa, tapi yang ini hadirat Allah tidak membunuh Obed Edom, tapi memberkati Obed Edom. Pertanyaannya kenapa, saudara? Karena Obed Edom orang Lewi, imam. Nangkep ya saudara? Itu. Daud ngerti. Oh, tabut Allah harus dipikul oleh imam. Baru ya hadirat Tuhan itu tidak membunuh tapi mendatangkan ya apa saudaraku berkat. Oh gitu. Daud langsung ngerti dah. Ya, dia siapkan imam-imamnya, semua berfungsi, bahkan dia sendiri bukan orang Lewi, tapi dia diizinkan Tuhan jadi imam. Dia ikutan di depan tabut itu nari-nari, melompat-lompat, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Saudaraku, wow, dia baru ngerti kunci hadirat Tuhan adalah kalau orang ada yang mau jadi imam, berfungsi jadi imam. Nah, kalau kita semua nggak berfungsi sebagai imam, kita menyembah asal-asalan, nggak ada persiapan, nggak sungguh-sungguh, saudara. Ya udah, hadirat Tuhan nggak dinyatakan. Yang dinyatakan hadirat musik, yang dinyatakan hadirat artis, yang saudaraku dinyatakan apa, saudaraku? Karena suasana yang diciptakan oleh manusia, tapi banyak gereja tertipu, dia pikir itu hadirat Tuhan. Kenapa kamu seneng ya di ini nih, di kelompok ini? Gemeter Pak Edi. Ya, penyembahannya merinding. Tahu nggak? Ya, saudara kalau ikut misalnya konser Michael Jackson, merinding juga. Nah, ada orang nggak bisa bedain merindingnya Michael Jackson dengan merindingnya kalau Yesus hadir menyatakan kehadirannya. Nggak bisa bedain dia, saudara. Ya. Nah, tapi kita bisa tahu, saudara, kalau itu hadirat Tuhan atau bukan, kita bisa peka.
ya kalau kita jadi imam. Nah, kalau kita semua jadi imam, gak usah semua. Sebagian besar aja jadi imam, ngeri ibadah itu, saudara. Ya, tadi aja saya mulai merasakan, saudara. Ya, saudara mulai merasakan beda. Tuhan mulai menyatakan kehadirannya, saudara. Nah, kalau ibadah yang kayak gitu, saudara pulang, aduh dijamah. Itu yang disebut dijamah, ngalamin Tuhan, ya, mengalami perubahan. Ada kuasa ibadah, saudaraku. Ketika kita pulang, saudaraku, kita beda. Kita ngalamin Tuhan. Wis, ini yang kita mesti, saudaraku, harapkan. Ya, bilang sama sebelahnya, makanya berfungsilah sebagai imam. Bilang, ya, ayo mulai minggu depan kita lebih lagi ya, berfungsi sebagai imam. Ya, ingat loh, penatua duduk di belakang. Tapi kami mengamati saudara bukan untuk mengkritik, bukan. Ya untuk ngajar lah, diingatkan. Kenapa kamu nggak ada ekspresinya kalau nyembah? Belajar lebih banyak lagi. Nah, saudara, ya kita mesti saudara ya menyembah Tuhan dengan saudaraku ekspresi. Hati dan ekspresi, dua-duanya perlu, oke? Nah, itu yang pertama, saudara. Nah, yang kedua, apa itu ibadah kerajaan imam, ya. Nah, yang kedua, nah ini kita udah belajar, kita ulang lagi karena ini penting. Ibadah yang karena, bukan supaya. Nah, ini paling bagus kalau kita baca Roma 12 ayat 1 dari terjemahan firman Allah yang hidup. Ini bagus sekali kita baca ya. Langsung jelas dia. Karena itu, saudara sekalian yang saya kasihi, saya mohon supaya saudara melayani Allah dengan keseluruhan hidup kalian. Mempersembahkan dirimu sebagai suatu persembahan yang hidup dan suci. Suatu persembahan yang menyukakan hatinya. Melayani dia dengan cara ini adalah ibadah sejati dan balasan yang pantas untuk kasihnya. Wah, ini keren, saudara. Jadi ibadah itu dimulai dengan kata karena itu. Nah, karena itu ini menunjuk kepada apa? Menunjuk kepada pasal sebelumnya, bahkan 11 pasal sebelumnya, saudara. Ya, menunjuk kepada apa, saudara? Ayat 30 sampai 32 menunjuk kepada kemurahan Allah. Allah begitu murah hati. Ya, sehingga dia mengutus anaknya Yesus Kristus mati di kayu salib, menyerahkan dirinya, nyawanya untuk kita. Betapa murah hatinya dia, penuh dengan kasih. Itu alasan kita beribadah, karena itu. Yang kedua, karena apa? Ayat 36, ini konteks paling dekatnya. Karena itu apa, saudara? Karena ayat 36. Karena dialah pemilik segala sesuatu. Dialah Tuhan penguasa segala sesuatu. Karena segala sesuatu adalah dari dia, oleh dia, dan kepada dia. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Karena seluruh hidup saudara milik dia. Seluruh hidup saudara. Makanya ya karena itu kita mau beribadah kepada dia. Jadi kita beribadah motifnya apa? Karena itu. Ya. Nah, disebut di sini bagian terakhir melayani dia dengan cara ini adalah ibadah sejati dan balasan yang pantas untuk kasihnya. Kenapa kamu ibadah? Sebagai balasan yang pantas, balasan yang masuk akal, balasan yang reasonable. Adalah pantas. Kalau dia begitu mengasihi saya pun sebagai balasannya. Saya nggak bisa bayar harga untuk keselamatan itu, tapi balasan kasih saya. Saya mau balas dia ya dengan respon ibadah saya. Wow, kalau orang ngerti ini, saudara, ibadahnya beda. Ya, ibadah karena ini, bukan ibadah supaya. Kenapa kamu ibadah? Ya Pak Edi, supaya kita dilindungi dari COVID. Kenapa kamu ibadah?
supaya kita ya nggak kualat Pak Edi. Ya, kalau kamu nggak ibadah, gimana kamu bisa ya dibikin sukses oleh Tuhan? Kamu ibadah supaya kamu sukses, supaya kamu kaya, supaya kamu sembuh, supaya kamu dilindungi, supaya kamu nyaman, supaya kamu aman, supaya masa depanmu cerah. Ini ibadah supaya. Alkitab udah ingetin kita, Paulus bilang nanti ada orang yang menganggap ibadah adalah sumber keuntungan. Cari untung, nah ini Pak Untung dia nggak cari untung, amin. Ya, nah, banyak kita cari untung terus saudara, ya. Sampai ada yang bilang ini bercandaan saudara. Ya katanya saudara, ya kenapa orang Chinese itu untung terus? Oh gendangnya aja untung katanya, ya kan? Dung ceng, untung goceng, ceng, untung ceceng kan gitu kan? Nah ini bercanda katanya kalau orang Melayu katanya gendangnya kurang menguntungkan karena tak untung. Nah, ya, nah kalau orang apa katanya India ya kadang-kadang untung, kadang-kadang buntung. Ya, kadang-kadang untung, kadang-kadang buntung, kadang-kadang untung katanya. Ya. Saudara, kita senang yang untung-untung itu kan. Nah, saudara ibadah cari untung enggak? Ya, kalau cari untung, saudara, nah itu, saudara, salah motifnya, saudara. Tuhan bisa berkati kita, bisa. Tuhan bisa, saudaraku, ya, memberkati kita dengan materi bisa. Tapi kita enggak cari itu, saudara. Motif kita beribadah bukan supaya, kita beribadah karena. Ada yang bilang amin. Kalau ibadah karena itu keren, saudara. Ya, lihat seorang perempuan hadir waktu Tuhan Yesus kunjungan kemana, saudara? Ke rumahnya Simon Simon orang Yahudi, orang Parisi, saudara. Ya, Tuhan datang ke rumah dia, tiba-tiba saudara, masuk seorang perempuan berdosa. Perempuan ini masuk, saudara. Terus perempuan ini mengambil buli-buli, saudara. Ya, barang yang paling berharga dalam hidupnya. Disebut dia perempuan berdosa, nggak tahu dosanya apa ya, tapi kalau kita tahulah, kalau perempuan dosanya apa kita tahulah. Ini lagi WB kan. Ya mungkin dia dosanya, dia pelacur dulu mungkin. Ya, mungkin tukang ini saudara, WW gombel, ya tukang narikin suami orang, ya saudara dia orang berdosa, parah hidupnya. Tapi waktu dia ketemu Tuhan, saudara, terjadi encounter, dia berubah. Dia ambil minyak narwastu yang mahal itu, dipecahinnya, saudara. Kemudian dia menangis, saudaraku. Sambil menangis, dia jongkok. Dia urapi kaki Yesus dengan minyak itu, saudara. Disekak pakai rambutnya, saudara. Dicium kakinya, saudara. Coba bayangin, saudara. Wow, orang Parisi bingung. Perempuan ini lakukan apa dia? Biarin, kata Tuhan. Lalu Tuhan, saudara, ya, menceritakan sebuah perumpamaan. Kalau ada dua orang, satu utangnya ribuan dinar, 100-an dinar, dua-duanya nggak bisa bayar, tapi ya tuan yang kepadanya ya mereka berutang bilang dilunasi aja dua-duanya, nggak usah lagi bayar, dihapus utangnya. Yang manakah yang paling bersyukur? Yang mana, saudara? Yang utangnya banyak. Saudara merasa nggak utang saudara banyak? Ya, atau saudara diselamatkan, take it for granted. Ya, selamat ya. Biasa-biasa aja Pak Edi. Gimana biasa-biasa aja? Yesus menyerahkan seluruh hidupnya buat saudara biasa-biasa aja. Hah?
Biasa aja saudara. Dia serahkan seluruh hidupnya. Betapa mahalnya harga keselamatan itu saudara. Seluruh dunia ini dijual. Nggak sanggup beli saudara dari dosa. Nggak sanggup saudara. Kalau bukan dia yang menyerahkan nyawanya bagi kita. Nah perempuan ini sadar. Ya, dia sadar. Dia urapi kaki Yesus saudara. Kenapa? Karena dia tahu saudara, nanti Mesias datang. Mesias itu adalah anak domba yang akan disembeli saudara. Nah menurut orang Yahudi saudara, anak domba itu ya sebelum disembeli anak domba Paskah itu saudara. Ya itu mesti diurapi kakinya dan kepalanya dengan minyak. Makanya kepala dan kakinya kan diurapi dengan minyak. Perempuan ini tahu Yesus itu adalah penggenapan dari anak domba yang menebus orang Israel dari perbudakan Mesir. Dia adalah saudaraku anak domba yang akan disembeli. Itu sebabnya saudaraku perempuan ini mengurapi dia, mencium kakinya. Tahu kenapa dia mencium kakinya saudara? Ini menggenapi ya Mazmur pasal 2 nanti baca saudaraku ayat 12. Mesias itu ya akan disembah saudara. Dia itu Allah yang disembah saudara. Karena dia jadi manusia, dia tapi juga Allah. Nah dikatakan begini dalam Mazmur pasal 2 ayat 12, saya nggak ada tulis di sini, nggak ditaruh, nanti saudara baca. Dibilang begini, beribadalah kepada Tuhan dengan takut, ciumlah kakinya dengan gemetar. Ya, cium kakinya. Kata cium kakinya saudara. Ya, ini adalah yang di perjanjian baru disebut proskuneo, menyembah. Menyembah itu apa saudara? Mencium kakinya Yesus. Cium kaki itu tanda penyerahan diri. Tanda penaklukan diri kepada Mesias. Cium kakinya saudara. Itu menyembah proskuneo. Pros mendekat, kuneo itu adalah mencium. Mencium, mendekat dan mencium kakinya saudara. Saudara perempuan ini menggambarkan penyembahan ibadah yang sejati saudara. Ya, kita intim sama dia karena kita saudaraku menyerahkan seluruh hidup kita karena kasih karunia-Nya. Ya ibadah karena itu saudara, karena kemurahannya, kebaikannya, kasihnya yang tak berhingga. Kita mau balas dengan menyerahkan diri, itulah mencium kakinya Mesias saudara. Itu penyembahan. Nah saudara hari ini ya kita mau saudaraku mencium kakinya. Ya kita mau seperti perempuan itu saudara. Yang begitu luar biasa. Yang saudaraku tidak segan-segan memecahkan buli-buli. Hal yang paling berharga dalam dirinya saudara. Diberikannya kepada Tuhan. Saudara maukah kita sama-sama meresponi penyembahan. Kita mau memberi diri kita sebagai balasan yang pantas akan kasih-Nya. Mari kita semua bangkit berdiri saudara. Ada sebuah lagu saudara. Tentang wanita yang berdosa ini saudara. Kita mau seperti itu saudara. Menyembah dia. Dengan membalas kasih-Nya saudara. Yang begitu besar. Terima kasih Tuhan. Mari kita praktekkan penyembahan karena itu. Tuhan, kami mau ingat apa yang perempuan itu lakukan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Berdiam dalam hadirat-Mu,
Ku mau bersujud di dekat kakimu, seperti wanita yang datang mengurapimu. Ku mau memberikan yang terbaik bagimu. Mari kita datang, persembahkan buli-buli kita. Ku mau berdiam dalam hadirat-Mu. Ku mau bersujud di dekat kaki-Mu, seperti wanita yang datang mengurapimu. Ku mau memberikan yang terbaik bagimu. Katakan lagi sama-sama, persembahkan. Ku mau berdiam dalam hadirat-Mu. Ku mau bersujud di dekat kaki-Mu, seperti wanita yang datang mengurapimu. Ku mau memberikan yang terbaik bagimu. Ku mau berdiam dalam hadirat-Mu. Ku mau bersujud di dekat kaki-Mu, seperti wanita yang datang mengurapimu. Ku mau memberikan yang terbaik bagimu. Katakan lagi saudara, mari kita cium kakinya. Berdiam dalam hadirat-Mu. Ku mau sujud dekat kaki-Mu, seperti wanita yang datang mengurapimu. Ku mau memberikan yang terbaik bagimu. Oh, Seperti wanita yang datang mengurapimu. Ku mau memberikan yang terbaik bagimu. kami datang Tuhan. Inilah kami mempersembahkan diri kami sebagai korban yang hidup dan yang berkenan kepadamu Tuhan. Begitu besar kasih-Mu, begitu dalam cinta-Mu Tuhan. Kau rela Tuhan memberikan hidup-Mu kepada kami Tuhan. Inilah balasan kasih kami sebagai
respon yang pantas Tuhan. Terimalah Tuhan. Terimalah Tuhan. Terima Tuhan. Kasih-Nya. Tuhan. Kami mau cium kaki-Mu. Ya Tuhan kami. Mesias kami. Karabakatakan oh rabakashan rabakashan oh shakaralabayata karalabaka oh terima kasih Tuhan. Kami mau balas kasih-Mu yang begitu besar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau mau mengasihi kami yang tidak layak Tuhan dikasihi. Karena kami bukan orang baik, orang benar. Tapi yang Kau kasihi kami Tuhan. Ketika kami masih berdosa. Ketika kami menghujat, melawan Engkau, memberontak kepada Engkau. Kemurahan-Mu begitu besar. Terima kasih Tuhan. Katakan saudara mengasihi Dia. Cium kakinya Mesias saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami masih mau terus belajar Tuhan. Apa itu ibadah yang sejati? Mari terus tuntun kami Tuhan. Kami siapkan hati kami selanjutnya. Di dalam nama Yesus Tuhan. Silakan duduk saudara. Nah kita masih ada sedikit lagi. Kita lanjutkan saudara. Nah yang ketiga. Nah, ibadah kerajaan imam itu adalah ibadah dari rumah doa bagi segala bangsa. Markus 11 ayat 17, waktu Yesus mengunjungi bait Allah, saudara. Lalu ia mengajar mereka katanya, bukankah ada tertulis rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa? Tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Nah saudara, mestinya ya bait Allah itu bukan hanya kumpulan orang Yahudi, tapi juga bangsa-bangsa diundang, ya dipanggil oleh Tuhan menjadi rumah doa. Ya, rumah doa artinya apa saudara? Ya, tempat encounter dengan Tuhan. Ya, tempat encounter, rumah doa. Nah, rumah penyembahan, rumah encounter dengan Tuhan. Itu yang siapa lihat? Yakub lihat, saudara. Yakub mimpi tidur, saudaraku, dia lihat, wish, ada apa? Rumah Tuhan itu ada tangga naik, menghubungkan bumi dengan sorga, malaikat turun naik, itu rumah Tuhan. Ya, tempat kita berjumpa dengan Allah, ya, di alam roh, ya, saudara kita di alam nyata jumpa dengan Dia, itu rumah Tuhan, ya, rumah Allah Yakub, ya. Nah, saudara, bangsa-bangsa akan datang ke situ, Yesaya 2, ya, datang ke rumah Allah Yakub, Bait El, ya, supaya dia ketemu Tuhan, ya. Tapi orang Israel, saudara, egois. Ya, dia nggak mau saudaraku supaya bangsa-bangsa datang sama Tuhan. Dia egois, bangsa Israel aja. Bahkan proselytes, orang yang saudaraku ya sudah jadi beragama Yahudi itu dipisahin saudara. Mereka punya pelataran sendiri, ya nggak boleh mereka masuk ke dalam-dalam. Jadi sangat
saudara, ada gap. Bahkan tempat itu dipakai buat jual beli burung merpati. Jual beli, saudaraku, korban dan penukaran uang. Wih, Tuhan marah sekali, saudara. Ya, Tuhan marah sekali. Tuhan bilang, rumahku mestinya rumah doa bagi segala bangsa, tapi kamu jadikan sarang penyamun. Kamu jadikan tempat jual beli. Apa itu tempat jual beli, saudara? Cari untung. Nah, banyak kita, saudara, tanpa kita sadari, kita juga mempraktekkan prinsip yang sama. Kita datang ke rumah Tuhan, bukan lagi jadi rumah doa bagi segala bangsa, tapi menjadi tempat jual beli, saudara. Cari untung kan? Yang tadi itu ya, cari untung. Dung ceng itu kan. Nah, saudara, kita karena cari untung, nah makanya ya ibadah kita nggak berkenan. Tuhan disiplin, saudaraku. Dicambuk, saudaraku, orang-orang yang jual beli itu. Ya, Tuhan nggak mau, saudaraku, rumahnya ya dikotori dengan jual beli, saudara. Ya, Tuhan mau kita, saudara, bukan cari untung, tapi menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Jadi, saudara, ingat, saudara, rumah doa itu ada kaitannya sama misi. Ya, misi bangsa-bangsa datang ke rumah Tuhan, Yesaya 2 itu, saudara. Ya, ada kaitannya. Makanya Pak Lukas minggu lalu ya sudah menyampaikan, saudara. Kita harus punya visi. Ya, bangsa-bangsa datang ke rumah Tuhan. Itulah tujuannya kita mendirikan rumah doa bagi segala bangsa. Nah, yang terakhir, saudara, satu lagi. Ya, ini hampir sama tapi tekanannya sedikit beda, tapi hampir sama, ya. Yang keempat, apakah ibadah kerajaan imam itu ibadah yang misioner, saudara, yang apostolik, yang mengutus, ya. Nah, ini, saudara, kita lihat Mazmur 67 ayat 2-3. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajahnya. Ya, orang Israel kalau beribadah ini yang dia mesti sebut, saudara. Ya, kiranya Tuhan mengasihani kita, ya. Dan bukan hanya itu, kiranya Dia memberkati kita. Terus kiranya Dia menyinari kita dengan wajahnya, koram deo. Ya, ini orang Israel kalau beribadah menyebut ini, saudara. Nah, lalu Selah. Selah itu apa? Diam, merenungkan. Ya, pause, renungin. Kenapa ya Dia mengasihani kita? Kenapa ya Dia memberkati kita? Kenapa ya Dia menyinari kita dengan wajahnya? Kenapa ya? Ada tujuannya. Nah, habis Selah, mereka baru sadar. Ayat 2, oh ini setelah Selah, setelah merenungkan, masa saya hanya datang untuk dapat berkat? Ya, saya datang hanya untuk dikasihani, untuk disinari dengan wajah Tuhan. Apa dong tujuannya? Ini dia, supaya. Nah, ini supaya. Ini supaya yang benar. Ini satu-satunya supaya yang benar. Yang tadi itu jangan, saudara. Ini supaya yang benar. Ya, supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Wow. Ibadah yang sejati itu bersifat misioner. Ya. Kalau ini adalah, saudara, ya, covenant yang Tuhan buat dengan Israel atau dengan Abraham, saudara. Ya, Abraham diberkati untuk memberkati. Setuju? Ya. Kenapa dia diberkati? Untuk memberkati. Ya, nah ini penting, saudara. Melalui Abraham, ya, saudara, berkat Allah ya tercurah kepada bangsa-bangsa. Ya, itulah kita. Kita anak Abraham, betul? Saudara, keturunan Abraham. Nah, kita juga, saudaraku. Jadi kenapa kita beribadah? Ibadah itu misioner. Supaya lewat ibadah kalau kita encounter dengan Tuhan, kita dapat hatinya Tuhan. Hatinya Tuhan adalah untuk bangsa-bangsa. Hatinya Tuhan adalah supaya kita diutus. Pergi membangun rumah Tuhan, apostolik. Ya, kita, saudaraku, pergi ke suku-suku yang belum terjangkau. Jadi kalau ibadah kita benar, saudaraku, melahirkan utusan-utusan.
kita akan diutus saudaraku. Dan pengurapan Tuhan menyertai kita. Sehingga saudara kita menjangkau jiwa-jiwa. Kita menjangkau jiwa-jiwa. Nah saudara siap-siap saudara. Ya, kalau ibadah kita kayak begini saudara. Kita ketemu Tuhan, ibadah yang misioner. Waduh, nanti saudara hari Minggu itu kita akan dipakai Tuhan bawa jiwa. Banyak sekali nanti. Saudara ini jiwa sudah siap datang ke rumah Tuhan berbondong-bondong saudara. Tapi mesti ada doa, ya penyembahan, ibadah yang misioner ini. Ya kalau kita ibadahnya misioner, nanti ngeri saudara. Ya lihat sekarang aja udah mulai terjadi. Saudara perhatiin gak? Tadi ibadah 2 saudara, baru selesai sejam udah 1.000 lebih yang ikut saudaraku. 1.000 lebih ikut yang onsite. Ya sorry online ya. Nah itu kemarin minggu lalu itu sampai saya hitung-hitung ya kira-kira 2.000 orang. 2.000 orang saudara satu ibadah. Ya, nah kalau 2.000 ditambah dengan yang 200 di onsite-nya 1.200, nah, berapa? 2.200. Dulu kita ibadah, saudara. Ibadah 2 itu paling berapa, saudara? Ya, 1.200 paling maksimum. Sekarang 2.200. Jangan lupa, yang online itu mereka ikut follow, mereka rindu, ya. Nah, saudara, mereka siap. Nanti buka lihat minggu depan aja ini udah double, ya kan? Kemarin youth kita, saudaraku, kaget. Begitu buka 500 orang saudara hampir. Dan itu jiwa baru sebagian. Nah yang bawa siapa? Kompak. Yang bawa siapa? Komsel. Nah kalau mereka bawa saudara ini mesti langsung di SPK-kan. Maka bulan Juni siap-siap saudara. Ya kita akan ada SPK. Ya di hari Minggu kita dapat jiwa langsung ikut SPK. Temenin saudara, temenin. Ya ikut SPK, saudara kompaknya langsung muridin. Ya enggak pakai angkatan-angkatan, saudaraku mereka datang kita langsung muridkan. Nanti mereka saudaraku ikut ibadah yang seperti ini saudara, yang misioner. Mereka dapat urapan lagi, dapat hati Tuhan, pergi lagi, menangkan jiwa, bawa lagi. Woi, ini bedanya ibadah kita sama sebelum pandemi, saudara. Bedanya di sini, ya. Jadi ibadah itu bukan saya menikmati, puji Tuhan. Tuhan memberkati saya. Tuhan memberkati kita buat apa? Itu jadi berkat. Amin. Nah ini dia saudara. Saudara siap jadi berkat? Nah mari kita mau saudaraku sebelum kita tutup kita bangkit berdiri. Kita mau saudaraku sama-sama ya bawa diri kita saudara. Encounter dengan Tuhan. Dan bilang Tuhan pakai aku Tuhan untuk bangsa-bangsa. Supaya Tuhan, jalan Tuhan dikenal oleh segala bangsa Tuhan. Tuhan kami rindu, kami tidak mau hanya beribadah untuk diri kami. Untuk diberkati, kami mau jadi berkat. Kami bukan hanya untuk diselamatkan, tapi kami mau dipakai menyelamatkan orang lain. Kami mau Tuhan berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa. Saudara mau? Mari kita datang saudara. Kita ingat bangsa kita. Bagaimana Tuhan tidak sayang kepada bangsa kita saudara. Bangsa yang besar. Yang hari ini saudara. Sebagian besar belum kenal Tuhan. Bagaimana Tuhan kan sayang. Ada Indonesia bangsa yang besar. Jutaan jiwa-jiwa di negeri ini yang menantikan keselamatan daripadamu. Katakan lagi bagaimana tidak Tuhan kan sayang.
pada Indonesia, bangsa yang besar. Jutaan jiwa-jiwa di negeri ini yang menantikan keselamatan daripadamu. Kau terlebih rindu, kau terlebih rindu, kau terlebih rindu, kau terlebih rindu untuk tegakkan kebenaranmu, kemuliaanmu di atas Indonesia. Katakan lagi saudara, bagaimana tidak Tuhankan saya? Bagaimana tidak Tuhankan saya? Benar Tuhan, Pada Indonesia bangsa yang besar. Cintaan jiwa-jiwa di negeri ini yang menantikan keselamatan daripadamu. Kau terlebih rindu, kau terlebih rindu, kau terlebih rindu, kau terlebih rindu untuk tegakkan kebenaranmu, kemuliaanmu di atas Indonesia. Kau terlebih, oh, kau terlebih rindu, kau terlebih rindu, kau terlebih rindu, kau terlebih rindu untuk tegakkan kebenaranmu, kemuliaanmu di atas Indonesia. Untuk tegakkan kebenaranmu, kemuliaanmu di atas Indonesia, di atas Indonesia, di atas Indonesia. Terima kasih Tuhan. Mari saudaraku, kita mau bawa bangsa kita ke hadirat Tuhan. Tuhan, bangsa kami yang sebagian besar Tuhan mencari Engkau, berkata, tunjukkanlah jalan itu kepada kami. Tapi Tuhan, manusia berdosa tidak dapat mencari Engkau. Tuhan, kami tidak akan pernah menemukan Engkau kalau bukan Engkau yang mencari kami. Tuhan, kami berdoa hari ini Tuhan, buat jiwa-jiwa yang belum diselamatkan Tuhan. Tuhan, kami berdoa sebagai gereja-Mu, sebagai rumah doa bagi segala bangsa. Tuhan, kami bawa mereka di hadirat-Mu Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan, jiwa-jiwa yang belum kenal Engkau, entah itu keluarga kami, saudara kami, Tuhan, teman kami, bos kami, atau anak buah kami Tuhan, atau orang yang kolega kami, saudaraku, mari kita bawa mereka kepada Tuhan. Tuhan, utuslah Tuhan kami Tuhan. Tuhan, kami mau beribadah bukan untuk diri kami, tapi Tuhan, kami mau Tuhan membawa Tuhan kabar tentang jalan-Mu kepada mereka, sehingga mereka mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan, pakai kami Tuhan. Sebentar kalau kami kembali ke tempat kami Tuhan, kami mau jadi berkat. Kami mau bangun rumah-Mu Tuhan. Dan kami mau diutus Tuhan, urapi kami semua Tuhan.
supaya kami kembali dari tempat ini. Kami Tuhan memenangkan jiwa, memuridkan mereka Tuhan, membangun rumah-Mu Tuhan, dan diutus untuk membangun kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Saudara-saudara, mari kita mau terima berkat Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita, katakan amin. Haleluya, selamat hari Minggu.